pekerjaan yang paling mudah. Tinggal berbuat kocak seperti ini, maka semua orang akan tertawa. Tapi jika kalian menjadi saya, maka kalian tidak akan bisa. Lagi pula, di zaman sekarang, orang yang mudah tersinggung dan gampang marah, sehingga membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan. Seperti kawan saya, seorang pelawak. Ia dipenjara karena membawakan cerita seseorang yang memanjat pohon kelapa. Dari atas pohon kelapa sanalah ia mau memandangkan azan subuh. Tak lama kemudian berbondong-bondonglah orang kampung mendatanginya, menghinanya dan bahkan ingin membunuhnya. Namun dan meneriakinya dengan teriakan, "Dasar kafir, turun kamu! Dasar orang aneh!" Namun dengan santai ia menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Dan siapa yang gak taat? Coba kalian pikir, saya azan jam 4 subuh di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Tapi ketika saya azan jam 10 pagi, lah kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh, siapa yang kafir, dan siapa yang gak taat?" Orang kok gampang mengkafirkan orang. Hanya karena berbeda, semua menjadi permusuhan. Pertengkaran menjadi komoditas, diperjualbelikan atas nama kebenaran. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Emang tidak mudah membuat orang tertawa. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya seorang badut, maka saya menjadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anak mengikuti orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalonkan jadi gubernur. Kalau nggak gitu, jadi wali kota. Kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya pun lumayan. Dulu bapak saya sering diundang ke acara untuk menghibur orang-orang. Dulu pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah sekarang pelawak aja kalah lucu sama politikus. Kamu datang. Silakan masuk. Maaf berantakan. Sini, silakan duduk. Kamu nggak lapar? Kamu nggak haus? Kamu nggak makan? Kamu nggak minum? Syukurlah, saya sedang tidak punya apa-apa, tapi bisa GoFood kok. Tapi kamu ya yang bayar. Yang datang itu pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek gitu. Badut kayak saya itu juga manusia, bisa falling in love. Gimana? Ganteng gak pacar saya? Namanya Rio, nama panjangnya Rio de Janeiro. Saya pikir kamu sudah lupa sama saya. Katanya kamu udah punya pacar yang lebih cantik, lebih tinggi, lebih kaya. Kamu pasti rindu ya sama saya. Kamu gak, jangan rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku cium kamu? Boleh aku peluk kamu? Rio, ya ampun, ternyata hanya khayalanku saja. Aku badut yang jomblo.
hidup saya udah jadi badut, jomblo pula. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan saya? Lihat penampilan saya yang begitu parlende. Tapi saya tetaplah seorang badut. Dulu suatu hari saya diundang ke acara kampanye partai. Orang yang datang di situ tertawa terbahak-bahak hanya karena saya menjentikan jari seperti ini. Mereka tertawa dan saya menggoyangkan bokong seperti ini. Semua orang tertawa dan bahkan saya terdiam seperti ini. Mereka tertawa. Sungguh saya tidak pernah setolol pada waktu itu. Lalu pemimpin partai tersebut mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuja-muja saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik, yang dapat memikat banyak orang. Ia berkata, jadi pemimpin tidak perlu seseorang yang cerdas dan pintar, tapi hanya memerlukan seseorang yang banyak disukai orang. Pengikutmu akan selalu memuja-mujamu. Meskipun kamu berbohong ataupun berbuat kesalahan, tanpa mereka sadari, mereka akan tetap memuja-mujamu. Saya kemudian mereka dandani seperti ini, necis dan rapi. Saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada dengan pilkada. Kalau kata orang sih, pilkada gak boleh coba-coba buat anak, tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka mengikutkan saya pilkada, padahal ijazah pun saya gak punya. Lalu mereka berkata, tenang, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa. Dan betapa sialnya saya menang dalam pilkada tersebut. Mereka menganggap saya seseorang yang dapat menghibur mereka. Ketika saya menjadi badut, saya tidak bisa membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, semua orang tertawa dengan saya terbahak-bahak. Betapa sialnya hidup saya. Hidup pemerintah, hidup pemerintah, hidup pemerintah, panjang umur pemerintah, panjang umur pemerintah. Dulu saya menjadi badut. Sekarang pun jadi pemimpin, saya tetap menjadi badut. Saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat, kamu gak akan kuat, biar saya saja.